kita pelajari materi yang menarik hari ini, yakni perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yakni generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu dilaksanakan melalui perkawinan, sedangkan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Vegetatif sendiri juga ada dua cara. Yang pertama vegetatif buatan, yakni perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Yang kedua vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Sekarang kita fokus pada perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Tahukah kamu, ada banyak cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui penyerbukan. Antaranya seperti akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi atau stolon, tunas, dan tunas aksen. Yang pertama, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Mari kita lihat. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain paku-pakuan, lumut, dan jamur. Jika kotak spora sudah tua, maka akan pecah dan sporanya akan keluar dan jatuh ke tanah. Maka akan tumbuh tanaman baru. Selanjutnya yakni rizoma. Rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Bentuk rizoma mirip akar, namun berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup yang siap tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma antara lain ada laos, temulawak, kunyit, jahe, kunci, dan sejenisnya. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk batang. Umbi batang juga digunakan sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain ada kentang, ada ubi jalar, dan sejenis ubi lainnya. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian pucuk tumbuhan berupa batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar antara lain ada singkong, lobak, lengkoang, wortel, dan bunga dahlia. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada bunga bakung dan sejenis bawang-bawangan lainnya. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain ada bambu, pohon pisang, dan tebu. Lanjut ke tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah gagak bebek dan bunga begonia. Yang terakhir geragih atau stolon. Geragih adalah bagian batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih antara lain ada tanaman pegagan, ada stroberi, dan rumput tegi. Oke anak-anakku, sampai jumpa di materi berikutnya ya. Salam